Assalamualaikum, kita kembali di segmen 3 Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu, Ananda, Soleh dan Soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi penjelasan saya sudah sampai mana ya tentang ibadah? Ananda ingat? Ada yang nyatet nggak di rumah? Coba diingat-ingat bahwa ibadah itu juga ada bagian-bagiannya. Tadi Kak Ridwan katakan ibadah itu ada 2 pembagian. Yang pertama ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah yang disebut ibadah mahdhoh. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah memiliki ketentuan yang telah ditetapkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang singkatnya terdiri dari 5 bentuk ibadah. Di situ disebutkan ya sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, Islam ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Nah, itu sudah Kak Ridwan sampaikan. Adik-adik, Kak Ridwan harap bisa mencatat agar bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Apalagi tadi di rumah ada yang cita-cita, aku mau berangkatkan orang tua ke Baitullah untuk berangkat haji. Itu cita-cita yang sangat mulia. Kak Ridwan doakan mudah-mudahan tercapai ya. Nah, yang kedua yaitu ibadah ammah. Ibadah ammah atau ibadah yang sifatnya umum, ibadah yang memang apapun yang kita lakukan jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan bernilai ibadah. Yaitu segala macam perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Misalkan bekerja, ayahanda dan bunda sekalian bekerja mencari nafkah. Itu merupakan ibadah jika diniatkan karena Allah. Bunda masak di dapur. Jika diniatkan karena Allah memasak untuk anak dan suami, tapi diniatkan karena Allah, itu jadi nilai ibadah. Termasuk Nanda makan, minum, tidur, masuk WC, keluar WC, belajar, dan semua aktivitas itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diniatkan karena Allah. Maka Nanda segala sesuatu jangan lupa untuk berdoa. Segala apa yang dilakukan jangan lupa baca bismillah. Segala apa yang dilakukan jangan lupa setelahnya ucapkan alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa apa yang Nanda lakukan, pemirsa TV-mu lakukan, jika diniatkan karena Allah dan selalu ingat Allah, maka akan bernilai ibadah. Minum, misalkan baca bismillah, ingat bahwa air minum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghilang rasa dahaga. Jika kita ingat itu, maka dia akan menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya ibadah ammah atau ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhoh, yaitu segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan, jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dinilai ibadah kepada Allah. Kalau sudah dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada syarat dan prinsip di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya ada syarat-syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ananda sekalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilandasi dengan keikhlasan. Ibadah harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena terpaksa. Misalkan contoh, ananda sholat di rumah, tapi karena takut dimarahi ayah, takut dimarahi
bunda, maka itu tidak akan bernilai ibadah. Tapi kalau ananda sekalian penuh dengan kesadaran, penuh dengan perasaan, oh aku ingin bersyukur kepada Allah, sehingga ketika aku ingin melaksanakan sholat itu karena aku ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contoh lain kalau bisa Kak Ridwan sampaikan, ananda belajar nih. Nah, ini termasuk contoh ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdoh. Kalau tadi sholat itu ibadah khosoh, atau kalau belajar itu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang sebetulnya dia merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan tapi diniatkan karena Allah. Ananda sekalian belajar. Belajarnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesadaran diri sendiri, bukan karena takut dimarahi ayah, takut dimarahi bunda, takut dimarahi bapak ibu guru. Nah, kalau seandainya itu yang Nanda lakukan, maka Nanda sekalian melaksanakan kegiatan belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belajarnya bisa akan membuat nilai Nanda bagus, berprestasi, tetapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beribadah kepada Allah, baik ibadah yang sifatnya khosoh, ibadah yang sifatnya khusus, yang saat ini bisa Nanda kerjakan. Ya, sholat 5 waktu Nanda kerjakan, itu ibadah khosoh. Puasa nanti bulan Ramadan Nanda kerjakan, itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayar zakat tentunya kalau Nanda sekalian belum bekerja, masih pelajar, itu tentunya ditanggung oleh orang tua Nanda sekalian. Termasuk beribadah haji itu dikhususkan bagi yang mampu. Ananda sekalian tentunya belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya kalau ananda sekalian memiliki orang tua dan memiliki harta yang cukup, uang yang cukup untuk berangkat haji, ya mungkin ananda sekalian, ayahanda dan bundanya sudah berangkat haji. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Nanda, pemirsa TV-mu sekalian, dan juga Kak Ridwan yang ada di studio TV-mu. Saya cukupkan, kita akan kembali di minggu yang akan datang, masih di materi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.